Dan ternyata gue cuma jadi selingkuhan dia. Dan begonya gue, di sini lagi-lagi gue mau tidur bareng sama dia. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ini adalah hari pertama setelah aku kena COVID. Liburnya udah hampir sebulan dan akhirnya ngonten lagi. Kalau kalian lihat kemarin-kemarin aku sempat upload gitu ya. Ada pengumuman penting buat kalian yang mau curhat, karena biasanya kalian curhat dalam bentuk teks gitu ya, kalian ngetik. Mungkin ada beberapa orang yang sulit untuk mengutarakan apa isi hatinya atau menggambarkan situasi saat itu ke dalam tulisan. Jadi aku merubah formatnya jadi voice note. Menurutku itu akan memudahkan buat kalian yang kayak sulit menuangkan perasaan kalian ke dalam kata-kata, itu ke voice note jadi lebih mudah. Nah, hari ini aku bakalan mendengarkan curhatan dari kalian. Ini tentang hubungan yang toksik. Dia sih bilangnya gitu, tapi terima kasih buat kalian yang udah ngirim curhatannya. Silahkan kirim itu sebanyak-banyaknya dan gak usah nge-spam. Saya nggak usah nyampah gitu ya, Mbak boleh curhat nggak? Mbak aku mau curhat, Mbak aku curhat, wah pasti nggak akan dibaca dan lain-lain. Nggak, pasti akan dibaca kalau kalian curhat ke tempat yang benar. Ya, jadi kalian curhatnya ke email, jadi jangan lupa lihat description box, itu ada email khusus untuk curhatan. Jadi kalian ngirimnya ke situ, itu pasti akan dibuka. Ya, antara kalian nih misal ngirim, ada yang ngeluh kayak, Mbak kok punya nggak dibacain dan sebagainya, nggak dibales dan lain-lain. Biasanya kita akan bales lewat konten, karena ada beberapa cerita yang serupa atau mirip atau case-nya sama, nggak mungkin dong semuanya dibikinin konten. Jadi tak pilih salah satu yang ceritanya kompleks dan lebih lengkap, itu nanti bakalan tim yang meriksa, terus nanti akan dibawain di konten. Jadi jawabannya ada di konten, jadi pantengin terus aja kontennya. Ya kalau kalian ngerasa, Mbak aku habis curhat kok nggak dibaca-bacain, kok nggak ditanggepin, sabar. Atau kalian mungkin nggak lihat balasannya kayak gimana. Begitu, kita langsung dengerin aja. Hai Mbak Adele, kenalin nama gue. Umur gue 22 tahun dan gue tinggal di salah satu kota di provinsi. Gue gak bisa sebutin jelasnya di kota mana karena khawatir ada yang kenal dengan suara gue. Jadi di sini gue mau bercerita tentang hubungan gue yang menurut gue lumayan toksik dan gak seharusnya dimulai. Jadi awal Desember 2021 kemarin, gue kenal sama cowok yang dikenalin sama temen gue. Sebelumnya gue gak pernah kepikiran bakal kenal sama cowok ini karena ya memang dia sebelumnya tugas di dan akhirnya dia pindah tugas di daerah gue. Dan awalnya gue pikir kayak perkenalan kita cukup bakal jadi temenan aja, karena gue ngerasa hati gue belum siap menerima orang baru setelah beberapa bulan sebelumnya gue ngalamin gue diselingkuhin sama temen gue sendiri. Dan rasanya gue belum siap untuk ketemu orang yang baru atau membuka hati lagi. Tapi ternyata salah. Setelah gue kenal dengan cowok baru ini, selama 3 minggu tuh kita sering ketemu setiap hari, dan dia memperlakukan gue dengan benar-benar baik. Sampai akhirnya pertengahan bulan Desember, sekitar tanggal 15 Desember, dia menyatakan perasaannya ke gue, dan hati gue mulai siap untuk menerima dia, dan akhirnya kita pacaran. Dari tanggal 15 itu sampai akhir tahun kita masih baik-baik aja. Sampai di awal bulan Januari 2022, gue ngerasa cowok gue nih punya perempuan lain. Dan salahnya gue di sini, dari semenjak deket sama dia, gue gak pernah cari tahu sosial media dia, entah itu Instagram, entah itu Facebook atau apapun, karena gue ngerasa ya buat apa, gak penting. Tapi ternyata itu salah. Dan setelah gue mempunyai feeling itu, gue mencari tahu sosial media dia dari Instagram, Facebook, dan ketemulah akun dia. Dan di situ gue ngeliat ada salah satu perempuan yang mention dia, dan gue cek perempuan itu, ternyata itu pacar dia yang udah lebih lama punya hubungan sama dia dibandingkan gue. Dan ternyata gue cuma jadi selingkuhan dia. Ya rasanya gue sedih, kecewa, karena gue ngerasa, gue berpikir sebelumnya kalau misalkan itu bakal jadi obat buat gue setelah gue mengalami patah hati yang lumayan
cukup bikin mental gue rendah banget. Ya dia juga sama, dia bukan obat tapi dia malah ikut naruh luka di gue. Setelah gue tahu dia punya perempuan lain, gue gak langsung nanya ke dia. Gue memilih untuk diam karena gue berpikir kayak kalau gue tanya ini ke dia pasti hubungan gue sama dia bakal selesai, dan gue belum bisa jauh dari dia dan gue masih butuh dia. Padahal selama kita pacaran pun di sini bener-bener gue yang berusaha buat dia. Gue yang cari tahu kabar dia di mana, dia kemana, sampai biaya hidup dia di sini pun gue yang tanggung. Setelah pertengahan Januari gue ngerasa gue udah gak tahan lagi jadi selingkuhan dia, karena sebulan kita pacaran tuh gue ngerasa dia tuh bener-bener datang ke gue cuman karena butuh, dan gue ngerasa bersalahnya lagi karena gue tahu dia punya orang lain tapi gue mau tidur bareng sama dia. Dan bukan satu kali gue tidur bareng sama dia tapi beberapa kali. Dari situ gue ngerasa diri gue kotor banget, kayak kenapa gue harus melakukan ini dan kenapa gue harus tega melakukan ini kepada cewek itu. Dan akhirnya akhir Januari 2022 gue memutuskan untuk chat perempuan itu dan bilang kalau misalkan di sini pacarnya punya cewek lain dan itu gue, dan gue kasih bukti-bukti yang gue punya. Dan akhirnya perempuan itu bilang buat gue mundur karena dia udah nemenin cowok gue dari nol, dari yang dia masih zaman SMA sampai sekarang dia udah jadi abdi negara. Dan gue memutuskan untuk gue mundur. Akhirnya 15 Januari gue putus sama cowok gue dan cowok gue ngeblokir gue. Tapi selang beberapa hari dia ngebuka blokirannya lagi dan kita komunikasi lagi sampai sekarang. Sampai akhirnya awal Februari kemarin gue ada kerja bareng sama dia selama 3 minggu. Dan itu cukup bikin nguras hati gue dan emosi gue karena gue harus bertemu dengan seseorang yang udah nyakitin gue. Dan sialnya lagi dia masih memperlakukan gue dengan baik, sama seperti pas masih pacaran. Dan begonya gue di sini lagi-lagi gue mau tidur bareng sama dia, padahal kita udah gak ada hubungan. Dan gue benar-benar ngerasa bersalah banget sama perempuannya yang di sana, karena gue ngerasa kayak gue egois karena gue ngerasa gue masih butuh dia, tapi gue tidak memikirkan perasaan perempuannya yang di sana. Sampai akhirnya setelah kita selesai kerja bareng, gue memutuskan untuk gue gak akan mau kenal lu lagi sebagai mantan gue, tapi gue mau kenal lu sebagai temen gue. Ya karena rasanya gak mungkin kalau gue harus musuhan sama dia karena circle gue sama dia. Jadi kalau kita musuhan, gue ngerasa gue gak enak sama teman-teman gue yang lain. Bakal jadi canggung kalau kita lagi nongkrong bareng. Dan setelah gue ngilang, dia coba cari gue lagi dengan chat gue, telepon gue. Tapi gue memutuskan untuk gue gak mau lagi ada komunikasi sama lu lebih dari temen. Dan pelajaran yang gue ambil dari hubungan yang kemarin, jangan pernah mengambil sesuatu yang emang bukan milik kita. Dan gue siap menerima karma atas apapun yang gue lakuin sama dia. Dan gue ngerasa benar-benar bersalah banget sama perempuannya yang di karena gue tahu dia tulus cinta sama mantan gue. Tapi di sini mungkin salahnya mantan gue yang terlalu memanfaatkan profesi dia saat ini. Dan gue berpikir gue akan lebih hati-hati lagi sama cowok. Sebenarnya gue gak berani cerita ini ke temen-temen deket gue karena gue ngerasa gue gak enak. Karena mereka kenal juga sama mantan gue, takutnya nama mantan gue jadi jelek di pertemanan gue sama temen-temen gue yang lain. Itu aja sih Mbak Adel yang pengen gue ceritain. Dan maaf banget kalau misalkan cara ngomong gue agak sedikit ribet dan gak jelas, karena sebenarnya gue gak pernah curhat gini ke orang lain, apalagi sampai bikin rekaman suara, karena gue ngerasa kalau gue ngomong tata ngomong gue tuh nggak beraturan gitu. It's okay. Dan makasih, semoga cerita ini didengerin dan
buat perempuan-perempuan di luar sana yang masih memilih untuk jadi selingkuhan, semoga cepet sadar karena itu nggak baik, yang pertama. Dan kedua, lu bakal ngerasain hal yang sama karena karma tuh nggak pernah salah alamat. Itu aja sih. Thank you Mbak Adele. Wah, wow. Tapi terima kasih buat mbaknya udah mau cerita. Mungkin sekarang yang Anda rasakan lebih lega karena biasanya nggak pernah cerita ke orang lain, kemudian akhirnya bisa cerita semuanya gitu ya. Pertama, di dunia ini tuh pasti rata-rata wanita sudah pernah merasakan sakit hati, putus cinta, ditinggal pacar, diselingkuhin. Selingkuh itu kan definisinya banyak. Ada selingkuh hati, ada selingkuh mata, ada selingkuh yang lain. Ada yang selingkuh itu nggak ada action, nggak ada chattingan, nggak ada ketemu, nggak ada sentuhan fisik, tapi otaknya udah traveling kemana-mana. Tapi kalau misalnya dideketin sama, ini kita case-nya cowok nih misal, dideketin sama ceweknya atau menghabiskan waktu berdua tanpa harus ada hubungan, tanpa harus ada komunikasi lebih lanjut, tanpa harus gimana-gimana, tapi cuman quality time aja, itu buat si cowok udah traveling atau buat si cowok udah happy dan lain-lain, itu kan juga menurutku termasuk selingkuh gitu ya. Ketika kamu nggak berani jujur sama pasanganmu tentang apa yang sudah kamu lalui, itu menurutku sudah termasuk selingkuh. Kayak pokoknya kamu tutup-tutupin, terus nggak mau cerita, mengelak dan sebagainya, itu menurutku sudah termasuk selingkuh gitu. Ada garis besar dari segala macam curhatan tentang hubungan, dimana ketika si cewek itu ditinggalkan sama si cowok, kemudian dia merasa, banyak kan cewek bilang, aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu, tapi kamu nggak mati habis itu. Itu pertama. Kedua, aku kayaknya belum siap nerima orang baru deh. Tapi tiba-tiba udah pacaran. Sering kan kalian mungkin dicurhatin sama teman kalian terus tiba-tiba kayak gitu. Aku barusan putus cinta gitu, terus cerita aku masih belum sembuh dan lain-lain, tiba-tiba nggak nyampe sebulan atau nggak nyampe setahun tuh udah punya pacar lagi. Banyak kan yang mengalami seperti itu. Dari cerita ini kita tahu bahwa, wahai para wanita, nanti kita bahas yang laki-laki ya, ini untuk cewek-cewek. Ketika kalian merasa kalian itu lagi belum siap untuk menerima seseorang yang baru, tapi tiba-tiba kalian bisa pacaran dan kalian mengeklaim itu lagi jatuh cinta, atau kalian ketika putus cinta terus tiba-tiba soalnya dia memperlakukan aku dengan baik bla 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 dan segala macamnya, terus kalian akhirnya terlena dan akhirnya mau pacaran. Sadar nggak sih ketika kalian putus cinta dari satu laki-laki ini, kalian itu hanya kehilangan figurnya. Kalian itu hanya kehilangan, nanti aku nggak ada yang ngechat lagi, nanti aku nggak ada yang nanyain lagi, nanti aku nggak tahu kalau mau minta anterin sama siapa, nanti aku nggak tahu kalau misalnya lagi memperingati hari apa, aku mau ngasih hadiah, aku ngasihnya ke siapa. Ngerti nggak? Sadar nggak sih kalau kalian tuh merasakan itu gitu loh. Ketika kalian putus cinta sedih ya pasti, kehilangan orang tersayang iya, tapi kalian juga kehilangan sosok atau tubuh yang dikasih nyawa sama Tuhan ini tuh kayak, kalian nggak tahu nih, aduh aku pengen makan ini biasanya sama pacarku, terus sekarang aku ngajak siapa ya? Kesepen lebih tepatnya. Kalian tuh hanya kesepian. Hatimu tuh lagi kosong karena nggak ada orangnya. Dan cowok-cowok yang mengaku fuckboy, playboy dan sebagainya itu, yang pinter, itu tahu celahnya cewek di mana. Oh, aku tahu nih cewek lagi hatinya lagi kosong, lagi patah hati, dideketin, dikasih apa yang lagi dia butuhin. Contoh, ketika orang patah hati, ketika cewek patah hati, nggak ada lagi yang merhatiin dia, nggak ada lagi yang diajak pergi sama dia, nggak ada lagi yang dimintain tolong, nggak ada lagi mungkin figur yang melindungi dia. Akhirnya si cowok brengsek ini tadi deketin, ngasih semua yang cewek ini lagi butuhin, semua yang barusan hilang karena dia baru putus cinta. Akhirnya ada cerita di mana soalnya dia memperlakukan aku dengan baik mbak, nggak tahu gimana tanggal 15 Januari akhirnya dia mbak aku dan aku mau nerima. Dia jadian di tanggal 15 Desember dan baru putus di 15 Januari juga, yang mana itu baru sebulan, itu singkat sekali. Dia baru dapat nih, kekosongannya baru keisi, dan dia belum siap menerima untuk hatinya tuh kosong lagi, ngerti nggak? Akhirnya dia nggak mau negur, akhirnya dia nggak mau ngelepasin, dan dia merasa aku nggak bisa kalau nggak sama dia, padahal enggak. Itu hanya egoisnya kita, bener. Itu hanya egoisnya aku sebagai wanita yang nggak mau kehilangan, yang nggak mau ngerasain sakit, padahal kamu udah pernah ngerasain sakit dan rasanya gitu-gitu aja kan. Kalau ada cewek di luar sana yang ngomong, mbak kamu kan belum pernah ngerasain, udah prepare nikah, lagi sayang-sayangnya terus ditinggal, sakit rasanya. Tapi kalian tuh udah pernah ngerasain itu gitu loh. Kalian tuh udah pernah kenyos rokok, kalaupun kenyos itu kalian tahu,
oh harus pakai obat ini, oh diginiin aja, oh jangan dikasih air nanti melepuh dan lain-lain. Kalian tahu menanggulanginya tuh gimana. Cuman kalian males aja untuk mengulangi kesakitan itu. Kalian males aja untuk ngerasain lagi. Kalian nggak mau aja nanti ada bekasnya dan lain-lain. Namanya sakit itu pasti berbekas, ya kan? Kita nggak bisa menuntut laki-laki untuk berubah, tapi kitanya yang harus berubah sebagai wanita. Kita nggak bisa nuntut semua laki-laki yang ada di dunia itu nggak bejat. Gak bisa, gak bakal bisa. Mereka juga manusia, kita juga manusia. Kita juga kadang ada adrenalin di dalam hati untuk ngapa-ngapain, untuk melakukan hal yang gak seharusnya gitu loh. Sama kayak mbaknya ini, ketika dia pengen udah nafsu gitu kan, cuman ada laki-laki ini pasti disikat. Gak mungkin gak. Tapi bagus akhirnya dia bisa keluar dari lingkaran itu, walaupun mungkin itu butuh effort, butuh pengorbanan di mana dia akan menyimpan itu sendirian karena dia nggak mau nama si cowok ini jelek. Bagus menurutku. Bagus ketika kalian sebagai wanita nggak mengumbar aib orang lain juga gitu loh. Kayak ya udah. Karena percuma ketika kalian akan cerita ke teman kalian dengan maksud cuman ngasih tahu, jangan sama cowok ini loh. Dia itu track recordnya udah begini-begini. Belum tentu temanmu tuh dengerin kamu. Belum tentu temanmu tuh akan, oh iya, oke aku nurut sama kamu karena kamu sudah merasakan duluan gitu. Enggak, kita wanita tuh tahu itu ujungnya sakit hati tapi tetap dilaluin. Karena wanita itu begitu sudah disentuh hatinya, sudah kena nih, dia lagi butuh kasih sayang misal, dia nggak butuh harta, dia cuma butuh kasih sayang. Ada cowok yang nggak punya harta tapi ngasih kasih sayang, udah cukup buat cewek. Udah hatinya udah dapet itu, segampang itu. Jadi sebenarnya cewek itu tahu ujungnya di mana, tapi dia tetap ngelaluin itu. Ini salah satu contohnya. Tapi dia juga ngasih tahu kita kalau dia tahu kalau dia jadi pelakor dan nggak sengaja. Karena dia nggak pernah nyari tahu latar belakang si cowok gitu ya. Hati-hati loh ya ketika kalian ngomong kalian siap menerima karma, mungkin karma yang kalian bayangkan itu bakalan lebih sakit ketika karmanya datang beneran gitu loh. Tapi nggak apa-apa, itu namanya hidup gitu ya. Ketika kalian sudah pernah merasakan sakit, kalian akan naik level terus menerus gitu kan. Dan buat kalian yang lagi dengerin curhatan ini, semoga ketika kalian ada di posisi yang sama mbaknya, ya kalian bisa ngambil sisi positifnya. Akhirnya sadar, akhirnya tidak melanjutkan hal yang sudah kalian tahu itu salah, nggak dilanjutin walaupun butuh pengorbanan tetap gitu kan. Buat cewek-cewek di luar sana, ini adalah salah satu contoh. Mungkin ini lazim di perkumpulan kalian atau di dunia luar gitu ya. Lazim ketika kalian lagi putus cinta, tiba-tiba ada cowok yang deketin dan kalian merasa klik, yang tadinya kalian nggak siap untuk pacaran tiba-tiba jadi siap. Kalian hanya kehilangan figurnya, kalian nggak tahu. Aku tuh butuh perhatian tapi nggak tahu nih aku dapat dari siapa. Oh, di waktu yang tepat dia datang. Itu kenapa banyak cewek yang habis patah hati lagi gitu loh. Kayak nggak mau sabar, ngerti kan? Cewek tuh kalau habis putus cinta biasanya nggak mau sabar. Trauma iya, dia akan ngomong sesumbar, aku tuh trauma mbak, aku habis diselingkuhin dan lain-lain. Tapi dia tuh nggak sabar. Karena dia butuh kasih sayang, dia butuh didengerin, dia butuh interaksi seperti pasangannya dulu. Dan itu dia pengen dapatnya cepet. Akhirnya siapapun yang datang biasanya disikat aja gitu loh. Dan cewek-cewek ini tuh biasanya udah tahu ketika hubungan yang dimulai nggak jelas dan terlalu cepat, endingnya juga nggak enak. Dia udah tahu, udah kerasa lah, seenggaknya di hati kecilnya tuh udah ngerasa ini nggak beres, ini nggak enak, ini aneh. Tapi karena dia lagi kena euforianya dideketin cowok, dia lagi kena euforianya diperhatiin lagi, dia lagi kena euforianya diperlakukan lagi seperti putri, akhirnya dia mengesampingkan perasaannya yang sebenarnya itu. Begitu teman-teman. Itu tadi curhatan dari teman kita, semoga jadi pelajaran buat kalian cewek-cewek di luar sana yang mungkin ada di posisi yang sama, atau buat cowok-cowok mungkin ada di posisi mbaknya juga gitu loh. Kita wanita itu nggak bisa menuntut semua laki-laki itu baik. Kita nggak bisa menuntut semua laki-laki itu setia. Tapi gimana caranya kita memperbaiki diri terus-menerus dan kita memperbaiki diri jadi nggak gampang dibohongin, tahu? Jangan memaksakan diri untuk merubah orang lain. Coba rubah dirimu sendiri. Ngerubah dirimu sendiri aja susah gitu loh, apalagi orang lain gitu kan. Kalau kalian nggak mau dibodohi laki-laki, ya buatlah diri kalian nggak bisa dibodohin sama laki-laki. Bukan menuntut laki-laki untuk berubah. Kalau masnya yang dimaksud denger cerita ini, karmanya tuh mungkin nggak datang ke kamu. Percayalah, ketika kalian sesumbar, kasih aku karma dari kesalahanku, aku akan nerima semua. Bisa aja karmanya nggak datang ke kalian. Bisa aja ke orang tersayang. Bisa aja ke anakmu nanti, bisa aja ke keluargamu nanti. Begitu. Jadi hati-hati dalam melakukan
tindak tanduk apapun di dunia ini, karena semua ada bayarannya. Seperti kata mbaknya, karma tuh nggak salah alamat. Jadi good luck buat kalian, semoga kalian belajar dari cerita temen kita ini. Dan buat kalian kalau mau curhat jangan lupa cek description box, kayak voice note lebih enak. Kalian bisa ngerasain emosinya, perasaannya mbaknya waktu cerita atau masnya waktu cerita. Semoga cerita kali ini bisa jadi pelajaran buat kamu. See you on the next video. Bye!